Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasdani dengan nomor NIM 2348201108 dari kelas 2A Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul endokrin. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Selanjutnya ada fungsi sistem endokrin. Fungsi utama sistem endokrin adalah melepaskan hormon ke dalam darah sambil terus memantau kadarnya, yang meliputi metabolisme, homeostasis, atau keseimbangan internal yang konstan, seperti tekanan darah dan peraturan gula darah, keseimbangan cairan dan elektrolit, serta suhu tubuh. Ada juga tumbuh kembang, fungsi seksual, reproduksi, siklus tidur bangun, dan suasana hati. Selanjutnya lagi ada kelenjar sistem endokrin. Kelenjar adalah jaringan khusus di tubuh yang membuat dan melepaskan zat, yang meliputi kelenjar pineal, kelenjar kecil di otak yang berada di bawah bagian belakang korpus kalosum, yang membuat dan melepaskan hormon melatonin. Yang kedua ada kelenjar pituitari, kelenjar kecil seukuran kacang polong di dasar otak bawah hipotalamus, yang melepaskan 8 hormon, beberapa di antaranya memicu kelenjar endokrin lain untuk melepaskan hormon. Lalu yang ketiga ada kelenjar tiroid, kelenjar kecil berbentuk kupu-kupu di bagian depan leher di bawah kulit, yaitu yang melepaskan hormon yang membantu mengontrol metabolisme. Lalu ada kelenjar paratiroid, 4 kelenjar seukuran kacang polong di belakang tiroid. Lalu yang terakhir ada kelenjar adrenal, kelenjar kecil berbentuk segitiga di atas kedua ginjal yang melepaskan beberapa hormon yang mengatur proses tubuh seperti metabolisme dan tekanan darah. Lalu selanjutnya ada organ sistem endokrin. Organ adalah sekelompok jaringan membentuk struktur yang menjalankan fungsi penting tertentu dalam tubuh, yang meliputi hipotalamus, pankreas organ yang terletak di bagian belakang perut, ada jaringan adiposa atau lemak tubuh, jaringan ikat yang meluas ke seluruh tubuh, lalu ada ovarium, kelenjar kecil berbentuk oval terletak di kedua sisi rahim. Yang terakhir ada testis, organ bulat kecil. Penyebab gangguan endokrin terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama penyakit endokrin yang terjadi ketika kelenjar memproduksi terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon endokrin, atau yang biasa disebut ketidakseimbangan hormon. Lalu yang kedua ada penyakit endokrin karena perkembangan lesi dalam sistem endokrin yang bisa saja mempengaruhi kadar hormon. Jadi peningkatan atau penurunan kadar hormon endokrin dapat disebabkan oleh masalah dengan sistem umpan balik endokrin, penyakit tertentu, kegagalan kelenjar untuk merangsang kelenjar lain melepaskan hormon, kelainan genetik seperti multiple endocrine neoplasia atau hipotiroidisme kongenital, infeksi, cedera pada kelenjar endokrin, dan tumor kelenjar endokrin. Baiklah, selanjutnya ada gejala gangguan sistem endokrin. Yang pertama ada diabetes. Diabetes adalah kondisi yang menyebabkan tingginya kadar glukosa darah, terjadi karena tubuh tidak dapat memproduksi atau menggunakan insulin untuk mengatur glukosa. Yang memicu penyebab gejalanya adalah peningkatnya frekuensi buang air kecil, peningkatan rasa lapar, perubahan berat yang tidak terduga, luka yang sulit sembuh, mati rasa atau kesemutan di tangan dan kaki, rasa lelah berlebihan, dan pandangan kabur. Lalu yang kedua ada hipotiroidisme, itu terjadi ketika kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon sehingga fungsi organ dalam tubuh menjadi lambat. Gejalanya ada kelelahan, sensitif terhadap udara dingin, bicara lambat, kelopak mata turun, pembengkakan wajah, kulit kering, melembabnya detak jantung, kram otot, kebingungan, kesemutan di tangan. Lalu yang ketiga ada hipertiroidisme, terjadi ketika kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon yang diproduksi berfungsi untuk mengatur penggunaan energi di seluruh tubuh. Gejalanya ada perubahan detak jantung, rasa lelah berlebihan, pengaturan suhu yang buruk, peningkatan frekuensi buang air besar, penurunan berat badan, dengan peningkatan nafsu makan. Lalu selanjutnya yang keempat ada sindrom Cushing, yang itu adalah terjadi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak hormon kortisol. Kortisol adalah hormon yang membantu tubuh merespons stres, mengatur proses metabolisme, dan menjaga tekanan darah. Gejalanya yaitu penambahan berat badan, lengan dan kaki tampak kurus,
benjolan lemak di antara bahu, pertumbuhan rambut berlebihan, kelemahan otot, pandangan kabur, dan rasa lelah berlebihan. Lalu yang kelima ada akromegali. Terjadi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak hormon pertumbuhan, yang gejalanya pembengkakan tangan dan kaki, pertumbuhan fitur wajah, perubahan tulang seperti rahang yang menonjol, kulit tebal dan kering, keringat dan bau badan, suara terdengar lebih dalam. Lalu yang terakhir ada PCOS, terjadi ketika ketidakseimbangan hormon reproduksi menyebabkan masalah pada ovarium. Gejalanya berupa siklus haid tidak teratur, jerawat, penipisan rambut, kulit menggelap. Selanjutnya ada faktor resiko gangguan sistem endokrin. Peningkatan kadar kolesterol yang signifikan, memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama, memiliki riwayat penyakit autoimun, menjalani pola makan tidak sehat, ibu hamil dengan kasus hipotiroid, dan pernah mengalami trauma, infeksi, atau cedera serius. Jadi, kesimpulannya, sistem endokrin adalah sistem kelenjar yang bekerja pada tubuh manusia yang hasil sekresinya langsung ke dalam darah tanpa melewati duktus atau saluran dan dari rekresi hormon. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar yang mengeluarkan zat kimia yang disebut hormon ke dalam aliran darah atau jaringan sekitarnya, bersama dengan sistem saraf dan sistem kekebalan tubuh. Sistem endokrin membantu tubuh untuk mengatasi berbagai aktivitas dan tekanan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just